Memangnya saya akan tertipu dengan pusaka palsu itu? Apakah kalian semua ingin merasakan kehebatan senjata pusaka ini? Buktikan kalau benar pusaka itu asli. Sok, buktikan. Mereka Raden siuman kembali. Ada apa sebenarnya di Raden? dia memang hebat, Guru. Tidak, Raden. Hanya saja Raden terlalu dibawa emosi yang berlebihan, yang diakibatkan dari kesedihan yang mendalam. Raden, apa yang membuat Raden begitu sedih? Semua orang merendahkanku. Rendahkan Ayahanda. Tanpa jajaran, Guru. Semua ini gara-gara hilangnya pusaka Pujang. Raden, kedudukan dan tata tidak diukur dari pusaka. Tapi semuanya itu diukur dari sini, hati nurani. Bagaimana bisa mendekatkan dan menyatukan seluruh rakyat banyak. Itu yang paling utama. Dan pusaka itu hanya simbol, Den. Benar kata Kiai Raden. Puan Diani, Aku menciptakan pusaka bukan untuk membuat orang menjadi jumawa dan merasa hebat. Sehebat apapun pusaka itu, jika tidak diiringi dengan kebesaran hati, tidak ada gunanya. Justru itu akan berbalik menghantam pemiliknya. aku mengerti sekarang. Aku tidak akan sedih lagi, Guru. Senjata pusaka bukan segalanya. Hanya lambang untuk persatukan kekuatan negara. Aku akan membantu Raden mencari pusaka itu. Boleh tidak, Guru? Silakan, Raden. Demi keutuhan dan persatuan di negeri Pasundan ini. Lakukan, Raden. Terima kasih, Guru. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Gusti. Ada orang yang memaksa Gusti untuk menyerahkan istana dan tunduk padanya. Apa? Ayah wahai. Ada orang yang memaksa menyerahkan kerajaan dan kekuasaannya. Memangnya kerajaan ini warung apa? Mulai hari ini, kamu harus menyerahkan semua kekuasaanmu. Kecil sombong. Aku aja yang besar, tidak sombong. Bukan aku, tapi dia. Pusaka ini menginginkan seluruh kerajaan bawahan untuk tunduk kepadanya. Memangnya saya akan tertipu dengan pusaka palsu itu? Apakah kalian semua ingin merasakan kehebatan senjata pusaka ini? Buktikan kalau benar pusaka itu asli. Sok, buktikan. Mereka harus dibabat. Prajurit, serang dia. Bagaimana? Apakah kamu masih menganggap pusaka ini palsu? Kamu akan menghancurkan Galuh?
Arga. Paman, untuk apa kita kemari? Kenapa Paman tidak langsung ke Pajajaran dan berhadapan kepada Prabu Siliwangi? Belum saatnya, Baginda. Apalagi yang Paman tunggu? Hampir semua raja bawahan sudah Paman tunduk. Memang benar, Baginda. Tapi Paman membutuhkan orang yang bisa dijadikan boneka-boneka Paman. Dikala Paman menjadi maharaja di tanah Pasundan. Minggir, Baginda. Senopati Arga, kenapa kamu menghancurkan istanaku? Akhirnya kamu keluar juga, Ciwis. Aku ingin kamu tunduk pada perintahku. Pusaka Kujang. Kamu mengancamku dengan senjata mainan itu? Dasar bangsa jin, sama saja dengan manusia. Merasakan akibatnya dahulu, baru bisa tunduk. Hentikan Senopati Arga! Pusaka itu luar biasa hebat. Suatu saat nanti, aku harus bisa merebutnya dari tangan Paman Arga. Aku akui kesaktian senjata itu. Dan aku akan tunduk padamu. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Bebaskan putraku yang membeku karena kena ajian Siliwangi. Itu soal mudah, Ki Ciwis. Maesa, kamu tunggu di sini. Baik, Pak. Ampun Gusti Prabu, sampai saat ini belum satu pun tanda-tanda para raja akan datang. Hamba mohon pamit Gusti. Maaf Kakanda. Ada apa? Kenapa Kakanda terlihat sangat gelisah? Bagaimana Kanda tidak gelisah, Dinda? Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda para raja akan datang. Seharusnya hari ini adalah waktunya mereka berkumpul untuk mengadakan pertemuan. Sabar Kakanda. Mereka mungkin dalam perjalanan. Mereka tidak akan pernah datang. Raka Amukmarugun. Kenapa Raka bicara seperti itu? Pada saat ini, mungkin mereka sudah tunduk pada orang yang sudah mencuri pusaka Kujang. Kakang, dari mana Kakang tahu kalau pusaka Kujang itu? Aku tidak habis pikir. Bagaimana mungkin sebuah pusaka yang seharusnya dijaga dengan baik bisa berpindah tangan pada orang dengan sangat mudah. Pajajaran yang sangat dihormati dan ditakuti di seluruh kerajaan Pasundan
ternyata lemah. Aku bicara apa adanya. Bagaimana mungkin kamu bisa memerintahkan rakyat dan raja-raja bawahan dengan baik? Menjaga pusaka saja kamu tidak mampu. Dan satu lagi, Siliwangi. Mulai saat ini, aku tidak memandangmu sebagai seorang raja besar. Di mataku, kamu tidak ubahnya seperti raja-raja bawahan yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dia benar, Dinda. Sekarang ini Kanda bagaikan seorang raja yang tidak punya arti untuk siapapun. Kakanda mau kemana? Kanda akan mencari sendiri pusaka kujang yang hilang itu. Tapi Kakanda... Dinda, keadaan sedang gawat. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini untuk kewibawaan dan masa depan Pajajaran. Tolong jangan halangi kami.